pemuda ganteng tukang parkir ini pacari nenek yang sedang hamil, tapi kebenaran tentang bayi di kandungan itu bikin semua orang syok berat. Matahari pagi mulai menyembul di balik bukit-bukit hijau yang mengelilingi desa Cempaka. Udara segar membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang masih berembun. Di sebuah rumah kecil dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk, seorang nenek tua bernama Mak Darmi sedang sibuk dengan rutinitasnya. Rumah itu berdiri sepi di tepi desa, jauh dari keramaian tetangga-tetangganya. Hanya suara burung gereja dan gemerisik angin yang menemani hari-hari Mak Darmi. Sejak ditinggal suaminya hampir 20 tahun lalu, Mak Darmi hidup sendirian. Anak-anaknya, 2 orang putra dan seorang putri, telah pindah ke kota besar untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Mereka jarang pulang, hanya sesekali menelepon untuk memastikan ibu mereka masih sehat. Namun telepon saja tak cukup untuk mengisi kekosongan dalam hati Mak Darmi. Setiap malam, ia duduk di depan pintu rumahnya, memandangi langit yang bertabur bintang, sambil memikirkan masa-masa ketika rumah ini penuh dengan tawa anak-anaknya. Pagi, ini, seperti biasa, Mak Darmi bangun sebelum ayam berkokok. Ia membersihkan halaman rumahnya yang dipenuhi tanaman sayur-sayuran. Ada cabai, tomat, bayam, dan beberapa batang jagung yang mulai tinggi menjulang. Tanaman ini adalah satu-satunya penghiburnya. Saat merawat tanaman, ia bisa melupakan sejenak kesepiannya. Kalian ini anak-anakku yang sebenarnya. Gumamnya pelan sambil menyiram tanah yang kering. Setelah selesai bekerja di kebun, Mak Darmi masuk ke dapur untuk memasak sarapan sederhana. Sebuah nasi hangat dengan sayur tumis dan ikan asin menjadi menu utama hari itu. Ia duduk sendiri di meja kayu yang sudah usang, memakan sarapannya dengan tenang. Tak ada percakapan, tak ada suara tertawa, hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Setelah sarapan, Mak Darmi mengambil dagangan sayurannya dan menyiapkan diri untuk pergi ke pasar. Pasar desa Cempaka adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa berinteraksi dengan orang lain. Meski begitu, interaksinya terbatas pada transaksi dagang. Ia tidak pernah benar-benar dekat dengan siapapun. Hidup begini sudah cukup, pikirnya. Aku sudah tua. Tak ada lagi yang bisa kuharapkan. Namun, di sudut hatinya yang terdalam, ada rasa kosong yang tak bisa ia isi. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan dan doa-doa setiap malam. Tapi, entah kenapa, semakin hari, ia merasa bahwa hidupnya seperti air yang mengalir tanpa arah. Ia hanya mengikuti alur, tanpa tahu kemana tujuannya. Saat ia berjalan keluar dari rumah, langkah kakinya terhenti sejenak. Ia memandangi jalan setapak yang mengarah ke pusat desa. Matahari mulai meninggi dan udara semakin panas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Mak Darmi merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Sebuah firasat bahwa hari ini akan membawa sesuatu yang berbeda. Ia tak tahu apa itu, tapi ia merasa ada sesuatu yang menanti di ujung jalan. Dengan langkah pelan, ia melanjutkan perjalanan ke pasar, membawa keranjang sayur di tangannya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan kecil tentang apa yang akan terjadi hari ini. Apakah hari ini akan sama seperti kemarin? Atau apakah ada sesuatu yang baru yang akan mengubah ritme kehidupannya? Jalan setapak menuju pasar desa Cempaka tampak ramai pagi itu. Mak Darmi berjalan perlahan, keranjang sayurannya yang cukup berat dipegang erat dengan kedua tangannya. Ia mengenakan kain batik tua yang sudah pudar warnanya, dan selendang tipis melingkar di lehernya untuk melindungi kulitnya dari terik matahari. Sesekali ia berhenti sejenak untuk menyeka peluh yang membasahi dahinya. Di tengah perjalanan, jalan tiba-tiba menanjak. Mak Darmi merasa nafasnya mulai tersengal-sengal. Ia mencoba melangkah lebih kuat, tetapi beban keranjang di tangannya semakin terasa berat. Saat itulah, seorang pria muda mendekat dari arah berlawanan. Pria itu tinggi, berkulit coklat keemasan, dan memiliki senyuman hangat yang sulit diabaikan. Andre, tukang parkir yang sering membantu warga desa saat mereka datang ke pasar. "Bu, izinkan saya membantu," kata Andre sambil melangkah mendekat. Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil alih keranjang sayuran dari tangan Mak Darmi. "Jalan ini cukup curam, Bu.
Pasti berat membawa barang sebanyak ini. Mak Darmi terkejut sejenak, lalu tersenyum malu-malu. Ah, Nak, apa tidak merepotkan? Biasanya aku bisa sendiri saja. Tidak sama sekali, Bu, balas Andre dengan nada ceria. Lagi pula, saya juga sedang istirahat dari pekerjaan. Anggap saja ini sebagai latihan fisik. Keduanya melanjutkan perjalanan bersama. Andre bercerita tentang dirinya. Bagaimana ia berasal dari desa tetangga, bagaimana ia memilih menjadi tukang parkir karena ingin dekat dengan keluarganya, dan bagaimana ia selalu suka membantu orang lain. Mak Darmi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau tersenyum. Baginya, percakapan ini adalah hal langka. Jarang ada orang yang mau berbicara dengannya selama ini, apalagi seorang pemuda sebaik Andre. Saat mereka sampai di pasar, Andre meletakkan keranjang sayuran di atas meja dagangan Mak Darmi. Nah, sudah sampai, Bu. Kalau ada apa-apa lagi, panggil saya saja ya, katanya sambil tersenyum. Mak Darmi mengangguk, rasa terima kasihnya terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih banyak, Nak. Kebaikanmu tak akan kulupakan. Andre hanya tertawa kecil. Tidak usah dibesar-besarkan, Bu. Saya cuma melakukan yang harus dilakukan. Setelah mengucapkan selamat pagi, ia pun berlalu, meninggalkan Mak Darmi yang masih memandangi punggungnya hingga menghilang di antara kerumunan. Beberapa hari kemudian, Andre ternyata tidak hanya membantu Mak Darmi sekali itu saja. Setiap kali ia melihat Mak Darmi di pasar, ia selalu menyempatkan diri untuk mengobrol sebentar atau membantu membawa dagangannya. Hubungan mereka perlahan-lahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih akrab. Mak Darmi mulai merasa nyaman berbicara dengan Andre, menceritakan pengalaman hidupnya yang penuh lika-liku. Sedangkan Andre, meskipun usianya jauh lebih muda, mendengarkan dengan penuh hormat, seolah-olah setiap kata dari Mak Darmi adalah harta yang berharga. Namun, interaksi mereka tidak luput dari pandangan orang-orang di pasar. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik-bisik di belakang mereka. Apa yang dilakukan pemuda itu dengan Mak Darmi? Bukankah dia jauh lebih muda? Komentar salah satu dari mereka. Aneh sekali melihat mereka begitu akrab, tambah yang lain. Mak Darmi sempat mendengar beberapa potongan percakapan itu. Untuk sesaat, ia merasa ragu. Apakah ia seharusnya menjaga jarak dengan Andre? Tapi, di sisi lain, ia merasa bahwa Andre adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya belakangan ini. Ia memutuskan untuk tidak memedulikan gosip itu, setidaknya untuk saat ini. Sore hari di rumah Mak Darmi pada suatu sore, ketika Mak Darmi sedang membersihkan halaman rumahnya, sebuah suara terdengar dari luar pagar. "Bu, ada saya!" Itu Andre, datang tanpa pemberitahuan. Di tangannya, ia membawa sekantong buah-buahan segar. "Ini untuk Bu Darmi," katanya sambil menyerahkan kantong itu. "Saya pikir, mungkin Bu butuh sesuatu yang manis hari ini." Mak Darmi tertegun sejenak, lalu tersenyum lebar. "Wah, Nak, kau ini terlalu baik. Masuklah, minumlah teh dulu." Andre mengikuti Mak Darmi masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, menikmati teh hangat dan buah-buahan yang dibawa Andre. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, membahas hal-hal ringan seperti cuaca, hasil panen, hingga cerita lucu tentang orang-orang di pasar. Mak Darmi merasa ada kehangatan yang lama tak ia rasakan, seolah-olah rumahnya yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh sinar matahari. Namun, di balik kehangatan itu, ada pertanyaan yang mulai muncul di benak Mak Darmi. Mengapa Andre begitu baik padanya? Apakah ini hanya kebaikan sesaat atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sementara itu, Andre sendiri mulai merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Rasa kagum dan hormat yang tulus kepada wanita tua ini, yang membuatnya ingin terus berada di sisinya. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Andre di rumah Mak Darmi semakin sering terlihat. Awalnya, kedatangannya hanya untuk membantu pekerjaan ringan seperti memperbaiki atap yang bocor atau membersihkan halaman yang dipenuhi daun kering. Namun, lama-kelamaan, ia mulai datang tanpa alasan khusus, hanya untuk sekadar duduk bersama Mak Darmi di sore hari, minum teh hangat, dan mendengarkan cerita-cerita lamanya. Mak Darmi merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia yang biasanya hanya menikmati kesendirian kini, mulai merindukan kehadiran Andre.
Saat pemuda itu tak datang selama beberapa hari karena kesibukannya di pasar, Mak Darmi merasa ada sesuatu yang hilang. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan merawat tanamannya, atau membaca buku-buku usang yang disimpannya di lemari kayu tua. Namun, pikirannya selalu kembali kepada Andre, senyumnya yang hangat, suaranya yang lembut, dan caranya memperlakukan Mak Darmi seperti seorang ibu. Andre sendiri juga merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun awalnya ia hanya ingin membantu seorang nenek yang tampak kesepian, interaksinya dengan Mak Darmi perlahan-lahan berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa Mak Darmi bukan sekadar seorang wanita tua biasa. Di balik kerutan-kerutan di wajahnya, ada kebijaksanaan, kehangatan, dan kelembutan yang membuat Andre merasa nyaman. Ada saat-saat ketika ia melihat kilatan kesedihan di mata Mak Darmi, dan itu membuatnya ingin melakukan segala cara untuk menghapus rasa itu. Suatu hari, Andre membawa alat musik gitar tua miliknya ke rumah Mak Darmi. "Bu, saya ingin bermain lagu untuk Bu," katanya sambil tersenyum malu-malu. Mak Darmi tertawa kecil. "Apa kau bisa bernyanyi, Nak?" "Bisa sedikit," jawab Andre sambil menyentuh senar gitar. Ia mulai memainkan lagu-lagu klasik yang sering didengarkan orang-orang di desa. Suaranya yang lembut mengalun bersama petikan gitarnya, mengisi ruangan kecil itu dengan kehangatan. Mak Darmi mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya terpejam, dan senyum tipis terukir di wajahnya. "Indah sekali," kata Mak Darmi setelah Andre selesai bernyanyi. "Terima kasih, Nak. Sudah lama aku tidak mendengar lagu semacam ini." Andre tersenyum. "Kalau Bu suka, lain kali saya akan membawakan lagu lagi." Interaksi seperti ini menjadi rutinitas baru bagi mereka. Andre sering datang membawa sesuatu, kadang buah-buahan, kadang makanan ringan. Bahkan sekali waktu ia membawa buku cerita yang ia pinjam dari temannya. Bagi Mak Darmi, kehadiran Andre adalah angin segar yang mengisi hari-harinya yang biasanya monoton. Sedangkan bagi Andre, Mak Darmi adalah sosok yang memberinya kedamaian dan makna dalam hidupnya. Namun, hubungan mereka yang semakin dekat tidak luput dari mata masyarakat desa. Gosip tentang Mak Darmi dan Andre mulai menyebar seperti api di padang kering. Beberapa tetangga mulai membicarakannya secara terbuka, sementara yang lain hanya berbisik-bisik di belakang mereka. "Apa yang dilakukan pemuda itu dengan Mak Darmi?" tanya Bu Siti kepada temannya saat mereka bertemu di sumur desa. Usia mereka jauh berbeda. Apakah mereka serius? "Entahlah," jawab temannya dengan nada penuh penilaian. "Mungkin pemuda itu hanya ingin memanfaatkan Mak Darmi. Siapa tahu dia memiliki niat buruk." Komentar-komentar seperti itu mulai membuat Mak Darmi merasa tidak nyaman. Suatu pagi, saat ia berjalan ke pasar, ia mendengar beberapa ibu berbisik di belakangnya. "Lihat, itu Mak Darmi. Apakah kalian percaya dia sekarang sangat dekat dengan tukang parkir itu?" Mak Darmi mencoba mengabaikan komentar-komentar itu, tetapi hatinya mulai terasa berat. Ia khawatir jika hubungannya dengan Andre akan membawa masalah bagi pemuda itu. "Apakah aku egois karena membiarkan Andre terus datang ke sini?" pikirnya dalam hati. Suatu sore, Andre datang seperti biasa. Namun kali ini, ia melihat ada sesuatu yang berbeda di wajah Mak Darmi. Nenek itu tampak murung, tidak seperti biasanya yang selalu tersenyum saat melihat kedatangannya. "Ada apa, Bu?" tanya Andre dengan nada khawatir. "Kenapa Bu terlihat begitu sedih?" Mak Darmi menghela napas panjang. "Nak, aku hanya berpikir, mungkin lebih baik jika kau tidak datang ke sini lagi." Andre terkejut. "Kenapa, Bu? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" "Tidak, Nak. Kau tidak salah. Aku hanya khawatir tentang apa yang orang-orang katakan tentang kita. Aku tidak ingin reputasimu rusak karena aku." Andre tersenyum lembut. "Bu, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang penting bagiku adalah Bu Darmi bahagia. Selama Bu merasa nyaman dengan kehadiranku, aku akan terus datang." Mak Darmi menatap Andre dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, Nak, aku sudah tua. Aku tidak ingin menjadi bebanmu."
Andre menggenggam tangan Mak Darmi dengan lembut. Bu, aku datang ke sini bukan karena kewajiban. Aku datang karena aku ingin. Bu Darmi adalah orang yang paling berharga bagiku sekarang. Jadi, tolong jangan usir aku. Air mata mulai mengalir di pipi Mak Darmi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa dicintai dan dihargai oleh seseorang. Terima kasih, Nak, katanya dengan suara bergetar. Aku juga menyayangimu. Gosip tentang Mak Darmi dan Andre semakin menjadi-jadi di desa Cempaka. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di pasar atau sumur desa, tetapi seiring waktu, pembicaraan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah topik hangat yang dibahas hampir di setiap sudut desa. Beberapa orang menganggap hubungan mereka aneh dan tidak pantas, sementara yang lain mulai menyebarkan spekulasi liar tentang motivasi di balik kedekatan mereka. Bu Siti, salah satu tetangga terdekat Mak Darmi, adalah salah satu yang paling vokal. Apa yang dipikirkan pemuda itu? Dia masih muda dan tampan. Kenapa dia memilih pergi ke rumah seorang nenek tua seperti Mak Darmi? Katanya kepada teman-temannya saat mereka duduk di bawah pohon rindang di depan rumahnya. Bisa jadi dia hanya ingin mendapatkan uang atau barang-barang Mak Darmi. Timpal Bu Tini dengan nada sinis. Kita semua tahu Mak Darmi punya tanah yang luas dan tabungan dari anak-anaknya. Aku tidak yakin, sahut Pak Joko, suami Bu Tini. Andre tampak seperti pemuda baik-baik. Mungkin dia hanya merasa kasihan pada Mak Darmi. Tapi kasihan saja tidak cukup untuk datang ke rumahnya setiap hari, serga Bu Siti dengan nada tinggi. Hubungan mereka sudah melewati batas normal. Apa mereka tidak sadar kalau ini mempermalukan desa? Percakapan semacam itu terus berlanjut, menciptakan atmosfer negatif yang lambat laun mulai mempengaruhi cara orang memandang Mak Darmi dan Andre. Beberapa warga bahkan mulai menghindari Mak Darmi, tidak lagi menyapa atau membeli sayuran darinya di pasar. Ia yang biasanya ramah dan dikenal sebagai sosok yang baik hati, kini dianggap sebagai sumber masalah. Mak Darmi bukan orang bodoh. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam sikap tetangga-tetangganya. Di pasar, ia sering menangkap tatapan penuh penilaian dari para ibu-ibu. Ada yang berbisik-bisik saat ia lewat. Ada yang pura-pura tidak melihatnya. Bahkan ada yang langsung berbalik arah ketika ia mendekat. Semua itu membuatnya semakin tertekan. Suatu pagi, saat Mak Darmi sedang membersihkan halaman rumahnya, Bu Siti datang menghampiri dengan wajah cemberut. Bu Darmi, apa yang sebenarnya terjadi antara ibu dan Andre itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Mak Darmi terkejut dengan pertanyaan itu. Tidak ada apa-apa, Bu Siti. Andre hanya membantu saya karena saya sudah tua. Tapi kenapa dia datang setiap hari? Apakah ibu tidak merasa malu dengan usia ibu yang sudah tua, tapi masih dekat dengan pemuda seusianya? Mak Darmi merasa pipinya memanas. Ia mencoba menjelaskan. Andre adalah anak baik. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi ibu tidak lihat bagaimana orang-orang membicarakannya. Ini bukan hanya soal ibu dan Andre. Ini tentang nama baik desa kita, kata Bu Siti dengan nada tegas sebelum akhirnya berlalu meninggalkan Mak Darmi yang terdiam. Setelah percakapan itu, Mak Darmi merasa semakin sulit untuk menghadapi hari-harinya. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia egois karena membiarkan Andre terus datang ke rumahnya? Apakah hubungan mereka benar-benar salah? Andre juga tidak luput dari tekanan. Sebagai tukang parkir di pasar, ia sering berinteraksi dengan banyak orang. Awalnya, ia tidak terlalu mempermasalahkan komentar-komentar kecil yang ia dengar tentang dirinya dan Mak Darmi. Namun, seiring waktu, gosip itu mulai mempengaruhi pekerjaannya. Beberapa pelanggan mulai menghindarinya, bahkan ada yang secara terang-terangan menolak bantuan parkir darinya. Suatu sore, saat Andre sedang istirahat di bawah pohon di tepi pasar, sekelompok pemuda mendekatinya. Salah satu dari mereka, Doni, adalah pemuda yang selama ini iri dengan Andre karena popularitasnya di desa. "Hei Andre, apa kabar nenekmu di rumah?" tanya Doni dengan nada mengejek. Andre menatap Doni dengan dingin. Dia bukan nenekku, dia hanya seorang nenek yang butuh bantuan.
Oh, tentu saja. Bantuan macam apa ya? Apa kau benar-benar hanya ingin membantu? Atau ada niat lain? Timpal Doni sambil tertawa kecil. Andre bangkit dari tempat duduknya, wajahnya memerah karena marah. Jangan bicara omong kosong, kalian tidak tahu apa-apa tentang hubungan kami. Kami tahu cukup banyak, balas Doni dengan nada sombong. Dan kami pikir hubungan kalian itu aneh. Apa kau tidak malu? Andre ingin membalas, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa berdebat dengan mereka tidak akan menyelesaikan apapun. Sebaliknya, ia memilih untuk meninggalkan tempat itu dan kembali bekerja. Namun, di dalam hatinya, ia merasa geram dan frustrasi. Mengapa orang-orang begitu mudah menghakimi sesuatu yang tidak mereka pahami? Malam itu, Andre datang ke rumah Mak Darmi seperti biasa. Namun kali ini, ekspresinya terlihat berbeda. Ia tampak lebih murung daripada biasanya. Mak Darmi langsung menyadarinya. Ada apa, Nak? Kau tampak lelah, tanya Mak Darmi dengan nada khawatir. Andre tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Hanya banyak hal yang harus kupikirkan. Mak Darmi menatapnya dengan penuh perhatian. Apakah ini karena gosip tentang kita? Andre menghela napas panjang. Ya, Bu. Orang-orang mulai mengatakan hal-hal buruk tentang kita. Mereka tidak mengerti. Mak Darmi meraih tangan Andre dengan lembut. Aku tahu, Nak. Aku juga merasakannya. Tapi aku tidak ingin kau terluka karena aku. Mungkin lebih baik jika kita... Tidak, Bu, potong Andre dengan tegas. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Yang penting bagi saya adalah Bu Darmi bahagia. Mak Darmi merasa air mata mulai menggenang di matanya. Tapi, Nak, aku tidak ingin hidupmu menjadi sulit karena aku. Andre menggenggam tangan Mak Darmi erat-erat. Bu, aku sudah memutuskan. Aku akan tetap di sini bersama Bu. Tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Mak Darmi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan tangisnya. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah. Tetapi di saat yang sama, ia merasa begitu dicintai. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi tekanan dari masyarakat desa tidak kunjung mereda. Mak Darmi dan Andre mencoba untuk tetap teguh menghadapi semua gosip dan stigma yang beredar. Namun, di balik keteguhan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran Mak Darmi. Perubahan kecil dalam tubuhnya yang sulit ia abaikan. Beberapa minggu terakhir, Mak Darmi sering merasa mual di pagi hari. Awalnya, ia mengira itu hanya karena kelelahan atau makanan yang kurang cocok. Namun, perasaan itu terus berlanjut, disertai dengan rasa lelah yang luar biasa, meskipun ia tidak melakukan banyak aktivitas fisik. Bahkan nafsu makannya pun mulai berubah. Kadang ia merasa sangat lapar, tapi di lain waktu ia sama sekali tidak ingin menyentuh makanan. Suatu sore, saat Andre datang seperti biasa, ia melihat wajah pucat Mak Darmi. Bu, apa ibu baik-baik saja? Ibu tampak tidak sehat, tanyanya dengan nada khawatir. Mak Darmi tersenyum tipis. Aku hanya sedikit lelah, Nak. Tidak apa-apa. Tapi ini sudah beberapa hari, Bu. Mungkin ibu harus pergi ke dokter, usul Andre. Mak Darmi menggeleng pelan. Ah, aku sudah tua. Ini pasti hanya gejala umur. Tak perlu repot-repot ke dokter. Andre tidak puas dengan jawaban itu. Bu, tolong jangan anggap remeh kesehatan ibu. Aku akan mengantarkan ibu ke puskesmas besok kalau ibu mau. Setelah beberapa saat berpikir, Mak Darmi akhirnya mengangguk. Baiklah, Nak, kalau kau bersikeras. Keesokan harinya, Andre mengantar Mak Darmi ke puskesmas desa. Dokter yang memeriksa Mak Darmi adalah seorang pria paruh baya bernama Dr. Budi. Setelah melakukan pemeriksaan fisik dan menanyakan gejala-gejala yang dialami, Dr. Budi meminta Mak Darmi untuk menjalani tes darah dan urin lebih lanjut. Beberapa jam kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Dr. Budi memandang Mak Darmi dengan ekspresi yang sulit ditebak. Bu Darmi, saya punya kabar yang cukup mengejutkan, katanya pelan. Mak Darmi dan Andre saling bertukar pandang,
hati mereka dipenuhi oleh rasa cemas. "Apa yang terjadi, Dok?" tanya Mak Darmi dengan suara bergetar. Dokter Budi menghela napas panjang sebelum menjawab. "Bu Darmi, Ibu sedang hamil." Ruang pemeriksaan mendadak sunyi. Mak Darmi merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap Dokter Budi dengan mata melebar. Apa maksud dokter?" tanyanya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Hasil tes menunjukkan bahwa ibu sedang mengandung. Usia kandungan ibu masih sekitar 2 bulan. Jelas Dokter Budi dengan nada tenang. Meskipun usia ibu sudah lanjut, kondisi fisik ibu masih cukup kuat untuk melanjutkan kehamilan ini. Andre yang berdiri di samping Mak Darmi juga tampak terkejut. "Tapi, bagaimana mungkin, Dok? Bukankah Bu Darmi sudah tua?" Dokter Budi mengangguk. "Memang jarang terjadi, tapi bukan hal yang mustahil. Ada beberapa kasus serupa di mana wanita seusia Bu Darmi masih bisa mengandung, meskipun risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang lebih muda. Kita harus memantau kondisi ibu secara rutin untuk memastikan semuanya berjalan lancar." Setelah meninggalkan puskesmas, Mak Darmi dan Andre duduk diam di bangku depan puskesmas, mencoba mencerna kabar yang baru saja mereka dengar. Mak Darmi merasa bingung, takut, dan bahkan sedikit marah pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya pelan. "Aku sudah tua. Aku tidak pantas mengalami hal seperti ini." Andre mencoba menenangkan Mak Darmi. "Bu, kita harus bersyukur. Ini adalah anugerah, meskipun datang di saat yang tidak terduga. Tapi, Nak, bagaimana orang-orang akan memandang kita? Gosip tentang kita sudah cukup buruk. Jika mereka tahu tentang ini, apa yang akan mereka katakan?" Andre menggenggam tangan Mak Darmi erat-erat. "Bu, kita tidak bisa hidup hanya demi pendapat orang lain. Yang penting adalah kesehatan ibu dan bayi ini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisi ibu." Mak Darmi menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa bahagia atau takut. Di satu sisi, ia tidak pernah membayangkan memiliki anak lagi setelah bertahun-tahun lamanya. Di sisi lain, ia tahu bahwa kehamilan ini akan membawa lebih banyak masalah bagi mereka. Seperti yang dikhawatirkan Mak Darmi, kabar tentang kehamilannya tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh desa. Salah satu petugas puskesmas tanpa sengaja membocorkan informasi tersebut kepada temannya, dan dalam hitungan jam, seluruh desa Cempaka sudah tahu. Reaksi warga sangat beragam. Beberapa orang terkejut dan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang nenek bisa hamil? Apakah ini benar-benar anak Andre? Komentar salah satu ibu di pasar. Bisa jadi ini hanya cerita bohong untuk menutupi aib, tambah yang lain dengan nada sinis. Namun, ada juga yang merasa iba pada Mak Darmi. Dia sudah tua. Apa dia benar-benar siap menghadapi ini? "Kasihan sekali," kata Pak Joko kepada istrinya. Sementara itu, Andre menjadi sasaran utama gosip. Banyak orang mulai mempertanyakan hubungannya dengan Mak Darmi. Apakah dia benar-benar ayah dari bayi itu? Atau jangan-jangan ini hanya skenario untuk mendapatkan warisan Mak Darmi? Spekulasi Doni dan teman-temannya di warung kopi. Andre mencoba mengabaikan semua komentar itu, tetapi beban mentalnya semakin berat. Ia tahu bahwa ia harus lebih kuat untuk melindungi Mak Darmi dan bayi yang akan lahir. Di tengah semua tekanan itu, Mak Darmi dan Andre membuat keputusan penting. Mereka memutuskan untuk tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. "Kita akan menjalani ini bersama-sama, Bu," kata Andre dengan nada tegas. "Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya sebagai sebuah keluarga." Mak Darmi mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh rasa cemas. "Terima kasih, Nak. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan." Andre tersenyum lembut. "Bu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kita. Meskipun sulit, kita harus tetap berpegang pada satu sama lain." Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, Mak Darmi duduk di depan rumahnya, tangannya membelai perutnya yang masih rata. Ia merasa takut, tapi juga ada secercah harapan di hatinya.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan baru, sebuah kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Beberapa minggu setelah kabar kehamilan Mak Darmi menyebar, tekanan dari masyarakat desa semakin memuncak. Gosip yang awalnya hanya berupa bisik-bisik kecil, kini berkembang menjadi pembicaraan terbuka yang penuh dengan prasangka dan penilaian buruk. Mak Darmi dan Andre harus menghadapi ujian terbesar dalam hubungan mereka. Ujian yang tidak hanya menguji cinta mereka, tetapi juga keteguhan hati mereka untuk tetap bersama. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, Mak Darmi duduk di kursi kayu tua di ruang tamu. Andre baru saja pulang dari pasar. Wajahnya terlihat lelah namun masih membawa senyum hangat untuk Mak Darmi. Namun, kali ini, Mak Darmi tampak lebih murung daripada biasanya. "Ada apa, Bu?" tanya Andre, mencoba menyentuh bahu Mak Darmi dengan lembut. Mak Darmi menundukkan kepala, suaranya terdengar bergetar. "Nak, aku merasa kita salah. Aku sudah tua, sedangkan kau masih muda. Ini semua terlalu rumit. Mungkin sebaiknya kau pergi dan menjalani hidupmu sendiri." Andre terkejut mendengar kata-kata itu. Ia segera duduk di samping Mak Darmi, memandangnya dengan penuh perhatian. "Bu, kenapa ibu berkata seperti itu? Apakah ibu tidak percaya padaku?" "Aku percaya padamu, Nak," jawab Mak Darmi dengan suara pelan. "Tapi aku tidak bisa melihatmu terus-menerus menderita karena aku. Orang-orang tidak akan pernah berhenti menghakimi kita. Kau punya masa depan yang cerah, sedangkan aku hanya beban bagimu." Andre menggenggam tangan Mak Darmi erat-erat. "Bu, aku sudah bilang berkali-kali. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Yang penting bagi saya adalah ibu dan bayi ini. Aku mencintai ibu, dan aku akan selalu ada di sisi ibu." Namun, keraguan Mak Darmi tidak hilang begitu saja. Ia merasa bahwa ia telah merusak hidup Andre, yang seharusnya bisa memiliki kehidupan normal tanpa semua drama ini. "Tapi, Nak, apa kau tidak merasa lelah? Setiap hari kau harus menghadapi tatapan sinis dan komentar buruk dari orang-orang. Apa kau tidak ingin meninggalkan semua ini?" Andre tersenyum tipis. "Bu, aku memilih jalanku sendiri. Jika aku harus mengorbankan sedikit kenyamananku demi kebahagiaan ibu, maka itu adalah pilihan yang aku buat dengan sadar. Aku tidak akan menyerah, Bu." Mak Darmi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan kekhawatiran. Tetapi di saat yang sama, ia merasa begitu dicintai oleh Andre. Beberapa hari kemudian, Andre mendapat tawaran pekerjaan yang mengubah segalanya. Salah satu temannya dari kota besar datang ke desa untuk mengunjungi keluarganya. Teman itu bernama Rizal, seorang pengusaha muda yang sukses. Saat bertemu Andre di pasar, Rizal langsung menawarinya pekerjaan. "Andre, kenapa kau masih tinggal di desa kecil seperti ini? Ayo ikut aku ke kota. Aku bisa memberikanmu pekerjaan yang jauh lebih baik daripada jadi tukang parkir. Gaji besar, fasilitas lengkap, dan kesempatan untuk membangun karier," kata Rizal dengan nada antusias. Andre terkejut mendengar tawaran itu. Di satu sisi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar baginya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di sisi lain, ia tidak bisa meninggalkan Mak Darmi dalam kondisi seperti ini. "Tapi Mas, aku tidak bisa meninggalkan desa sekarang," jawab Andre ragu-ragu. Rizal tertawa kecil. "Kenapa? Apa ada sesuatu yang menahanmu di sini? Atau mungkin kau bicara tentang nenek itu? Andre, kau masih muda. Jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak jelas. Pikirkan masa depanmu." Andre tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah rumah Mak Darmi yang terlihat dari kejauhan. Hatinya dipenuhi oleh konflik batin. Tawaran Rizal memang sangat menggoda, tetapi ia tahu bahwa meninggalkan Mak Darmi akan membuatnya merasa bersalah seumur hidup. "Aku akan memikirkannya, Mas," kata Andre akhirnya. Malam itu, Andre kembali ke rumah Mak Darmi.
Ia tampak gusar. Sesuatu yang jarang terlihat pada dirinya. Mak Darmi segera menyadarinya. "Ada apa, Nak?" tanya Mak Darmi dengan nada khawatir. Andre menghela napas panjang. "Bu, hari ini aku bertemu dengan seorang teman lama. Dia menawariku pekerjaan di kota besar. Gaji besar, fasilitas lengkap, dan kesempatan untuk membangun karier." Mak Darmi terdiam sejenak. Hatinya langsung dipenuhi oleh perasaan cemas. "Apa kau akan pergi, Nak?" Andre menatap Mak Darmi dengan mata penuh emosi. "Bu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Di satu sisi, ini adalah kesempatan besar bagiku. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa meninggalkan ibu dalam kondisi seperti ini." Mak Darmi tersenyum lemah. "Nak, kau harus pergi. Ini kesempatan bagus untukmu. Jangan biarkan aku menghalangi masa depanmu." "Tidak, Bu," potong Andre dengan tegas. "Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan meninggalkan ibu. Aku akan tetap di sini bersama ibu dan bayi ini." Mak Darmi merasa air, mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi, Nak, apa kau tidak merasa menyesal nanti? Aku tidak ingin kau menyesali pilihanmu karena aku." Andre menggenggam tangan Mak Darmi erat-erat. "Bu, aku tidak akan pernah menyesal. Aku mencintai ibu, dan aku akan selalu ada di sisi ibu, apapun yang terjadi." Keesokan harinya, Andre kembali bekerja sebagai tukang parkir di pasar. Namun, suasana di pasar tampak lebih tegang dari biasanya. Beberapa orang tampak menghindarinya. Bahkan ada yang secara terang-terangan menolak bantuan parkir darinya. Saat istirahat, Doni dan teman-temannya mendekati Andre dengan senyum sinis. "Jadi, kabarnya kau menolak pekerjaan di kota besar hanya karena nenek itu?" tanya Doni dengan nada mengejek. Andre menatap Doni dengan dingin. "Itu urusanku. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu." Doni tertawa kecil. "Kau benar-benar bodoh. Meninggalkan masa depanmu hanya untuk seorang nenek tua. Apa kau tidak merasa malu?" Andre bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya memerah karena marah. "Jangan bicara omong kosong tentang hal yang tidak kau pahami. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Yang penting bagiku adalah kebahagiaan Mak Darmi." Doni dan teman-temannya tertawa keras, tetapi Andre tidak peduli. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Baginya, cinta dan komitmennya kepada Mak Darmi jauh lebih penting daripada pendapat orang lain. Tegangan di desa Cempaka semakin memuncak. Gosip tentang Mak Darmi dan Andre telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah isu yang mulai mengganggu keharmonisan desa. Beberapa warga merasa bahwa hubungan mereka tidak hanya memalukan, tetapi juga melanggar norma-norma sosial yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat. Mereka mulai berpikir bahwa tindakan harus diambil untuk menghentikan apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap tradisi dan nilai-nilai desa. Suatu malam, sekelompok warga mengadakan pertemuan rahasia di balai desa. Pertemuan ini dipimpin oleh Bu Siti, salah satu tetangga paling vokal yang selama ini memimpin gosip tentang Mak Darmi dan Andre. Ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Mereka ingin mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. "Kita semua tahu apa yang terjadi," kata Bu Siti membuka pertemuan dengan nada tegas. "Hubungan antara pemuda itu dan Mak Darmi sudah melewati batas normal. Ini bukan hanya soal mereka berdua. Ini tentang nama baik kita sebagai sebuah desa. Bahkan sekarang, dia hamil," tambah Butini dengan suara tinggi. "Apa yang akan orang-orang dari desa lain pikirkan tentang kita? Apakah kita akan dikenal sebagai desa yang membiarkan hal-hal seperti ini terjadi?" Beberapa orang mengangguk setuju. Pak Joko, yang biasanya lebih tenang, kali ini ikut bersuara. "Aku setuju bahwa ini sudah keterlaluan. Tetapi, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk berpisah." Bu Siti tersenyum sinis. "Kita tidak perlu memaksa mereka secara langsung. Ada banyak cara untuk membuat mereka sadar bahwa hubungan ini tidak pantas. Misalnya, kita bisa memberi mereka tekanan agar mereka memutuskan untuk pergi dari desa ini." Doni, yang duduk di sudut ruangan, angkat bicara. "Kenapa tidak kita usir saja mereka?
biar mereka tahu bahwa kita tidak bisa menerima perilaku seperti itu. Suara-suara mendukung mulai terdengar di ruangan. Namun, ada beberapa warga yang tampak ragu. Salah satunya adalah Pak Slamet, seorang petani tua yang dikenal bijaksana. Saudara-saudara, apakah ini benar-benar jalan yang harus kita tempuh? Apakah kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan cara yang lebih damai? Tidak ada cara damai untuk hal seperti ini, balas Bu Siti dengan nada tajam. Kita harus bertindak sebelum semuanya semakin buruk. Setelah diskusi panjang, warga akhirnya sepakat untuk mengadakan pertemuan resmi dengan Mak Darmi dan Andre di balai desa 2 hari kemudian. Mereka berencana untuk mengusir pasangan itu jika mereka menolak untuk mengikuti permintaan warga. Hari yang ditentukan tiba. Mak Darmi dan Andre datang ke balai desa dengan langkah pelan, ditemani oleh rasa cemas yang mendalam. Saat mereka masuk, mereka disambut oleh puluhan pasang mata yang penuh penilaian. Suasana di ruangan itu sangat tegang, hampir tak ada senyuman atau sapaan hangat. Bu Siti maju ke depan, berdiri di tengah ruangan dengan sikap penuh otoritas. Mak Darmi, Andre, kami semua di sini ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Hubungan kalian sudah menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa, bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Kami merasa bahwa ini sudah keterlaluan. Andre mencoba menjawab, tetapi Bu Siti langsung melanjutkan. Kami meminta kalian untuk mengakhiri hubungan ini. Mak Darmi, kau sudah tua. Sedangkan Andre, kau masih muda. Kalian tidak cocok. Lagi pula kehamilan ini tidak masuk akal. Mak Darmi merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Andre melangkah maju, melindungi Mak Darmi dengan tubuhnya. Bu Siti, apa yang terjadi antara aku dan Bu Darmi adalah urusan kami. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kesalahan? Seru Doni dengan nada mengejek. Kalian berdua sudah mempermalukan desa ini. Seorang nenek tua dan pemuda seusiamu? Ini tidak pantas. Andre benar, kata Pak Slamet tiba-tiba. Suaranya tenang, namun tegas. Kita tidak bisa memutuskan apa yang pantas atau tidak berdasarkan prasangka kita sendiri. Mereka berdua tidak merugikan siapapun. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, tetapi Bu Siti tidak mundur. Pak Slamet, ini bukan soal pribadi. Ini soal nama baik kita sebagai sebuah desa. Jika mereka tetap tinggal di sini, kita semua akan dipermalukan. Andre menatap warga satu persatu, mencoba mencari sedikit empati di mata mereka. Pak Bu, tolong dengarkan aku. Aku mencintai Bu Darmi. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Yang penting bagi saya adalah kebahagiaan ibu dan bayi ini. Namun, kata-kata Andre tidak berhasil mengubah pandangan sebagian besar warga. Mereka tetap bersikeras bahwa Mak Darmi dan Andre harus meninggalkan desa jika mereka tidak mau mengakhiri hubungan mereka. Di tengah ketegangan yang memuncak, seorang warga bernama Bu Ratna tiba-tiba angkat bicara. Ia adalah seorang ibu paruh baya yang jarang berbicara di pertemuan desa. Ada sesuatu yang perlu kalian ketahui, katanya dengan nada pelan namun tegas. Semua mata tertuju padanya. Apa maksudmu? Tanya Bu Siti dengan nada curiga. Bu Ratna menghela napas panjang. Aku menyimpan rahasia tentang Mak Darmi selama bertahun-tahun. Sekarang, aku merasa inilah saatnya untuk mengungkapkannya. Mak Darmi terkejut. Bu Ratna, apa yang kau bicarakan? Bu Ratna menatap Mak Darmi dengan ekspresi campuran antara rasa bersalah dan penyesalan. Bu Darmi, dulu, sebelum kau menikah dengan almarhum suamimu, aku pernah melihatmu bersama seorang pria dari desa tetangga. Kau pernah memiliki hubungan singkat dengannya, kan? Ruangan itu mendadak sunyi. Semua orang memandang Mak Darmi dengan mata melebar. Mak Darmi merasa dunia berputar di sekelilingnya. Rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Apa maksudmu? Tanya Andre dengan nada khawatir. Bu Ratna melanjutkan. Aku tidak pernah memberitahu siapapun karena aku merasa itu bukan urusanku. Tapi sekarang, dengan semua yang terjadi, aku merasa warga perlu tahu. Mungkin
mungkin bayi. Ini bukan anakmu, Andre. Andre terkejut mendengar tuduhan itu. Ia menoleh ke arah Mak Darmi, mencari jawaban. Mak Darmi menundukkan kepala, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Aku harus menjelaskan ini, katanya dengan suara bergetar. Suasana di balai desa mendadak hening. Semua mata tertuju pada Mak Darmi, yang tampak rapuh dengan air, mata mengalir deras di pipinya. Andre berdiri di sampingnya, mencoba mencerna kata-kata Bu Ratna yang baru saja terucap. Ia merasa bingung, marah, dan cemas secara bersamaan. Bu, suara Andre terdengar pelan, namun penuh emosi. Apa yang dimaksud Bu Ratna itu benar. Mak Darmi menundukkan kepala lebih dalam. Ia tahu bahwa saat ini tidak ada lagi jalan untuk menghindari kebenaran. Rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun akhirnya harus dihadapi, tidak hanya oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang yang ia cintai. Aku harus menjelaskan semuanya, katanya akhirnya. Suaranya bergetar namun penuh tekad. Ya, apa yang dikatakan Bu Ratna benar. Aku pernah memiliki hubungan singkat dengan seorang pria dari desa tetangga sebelum aku menikah dengan suamiku dulu. Ruangan itu masih sunyi, semua orang menahan napas, menunggu kelanjutan ceritanya. Mak Darmi mengambil napas panjang sebelum melanjutkan. Dia adalah seorang pemuda baik yang aku kenal saat aku masih muda. Kami saling mencintai, tapi hubungan kami tidak direstui oleh keluargaku. Ketika aku hamil, dia meninggalkanku tanpa kabar. Aku dipaksa menikah dengan suamiku yang sekarang telah tiada, demi menutupi aib keluarga. Andre mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya dipenuhi oleh rasa iba dan pengertian. Ia tahu bahwa rahasia ini pasti sangat berat bagi Mak Darmi untuk diungkapkan. Setelah aku menikah, aku tidak pernah bertemu lagi dengan pria itu. Aku membesarkan anak-anakku dengan suamiku, dan aku berusaha melupakan masa laluku. Namun, ketika kau datang ke hidupku, Nak. Mak Darmi menatap Andre dengan mata berkaca-kaca. Kau membuatku merasa dicintai dan dihargai lagi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bahagia. Andre meraih tangan Mak Darmi dengan lembut. Bu, aku tidak peduli dengan masa lalu ibu. Yang penting bagiku adalah sekarang, ibu dan bayi ini. Aku mencintai ibu, apapun yang terjadi. Namun, warga desa tidak sepenuhnya puas dengan penjelasan itu. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, mempertanyakan apakah bayi yang sedang dikandung Mak Darmi benar-benar anak Andre atau hasil dari hubungan masa lalunya. Bagaimana kami bisa percaya bahwa bayi ini adalah anakmu, Andre? Tanya Bu Siti dengan nada sinis. Ini terlalu aneh. Seorang nenek tua hamil? Apakah ini hanya cerita untuk menutupi aib lain? Andre menatap Bu Siti dengan tatapan tajam. Bu, aku tidak perlu membuktikan apapun kepada kalian. Aku tahu siapa aku, dan aku tahu siapa Bu Darmi. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Saat suasana semakin tegang, Pak Slamet maju ke depan, mencoba menenangkan situasi. Saudara-saudara, kita semua di sini untuk mencari solusi, bukan untuk saling menyalahkan. Apa yang terjadi antara Mak Darmi dan Andre adalah urusan mereka. Kita tidak bisa memutuskan apa yang pantas atau tidak berdasarkan prasangka kita sendiri. Namun, Bu Siti dan beberapa warga lainnya tetap keras kepala. Pak Slamet, ini bukan soal pribadi. Ini soal nama baik desa kita. Jika mereka tetap tinggal di sini, kita semua akan dipermalukan. Andre merasa amarahnya mulai memuncak. Kami tidak pernah meminta persetujuan kalian untuk hidup kami. Kami hanya ingin hidup damai, tanpa diganggu oleh gosip dan penilaian buruk kalian. Tapi kalian sudah merusak kedamaian di sini, balas Doni dengan nada mengejek. Apa kalian tidak merasa malu? Sebelum Andre bisa menjawab, Mak Darmi melangkah maju dengan langkah mantap meskipun tubuhnya gemetar. Cukup, serunya dengan suara yang lebih tegas daripada biasanya. Kalian semua bisa berbicara apapun tentang aku. Tapi jangan kalian menyakiti Andre. Dia tidak bersalah. Dia hanya ingin membantu dan mencintai aku dengan tulus.
Warga yang hadir terdiam sesaat, terkejut dengan keberanian Mak Darmi. Air mata terus mengalir di pipinya, tetapi kali ini ia tidak menundukkan kepala. Ia menatap semua orang dengan mata penuh keyakinan. Aku mungkin sudah tua, tapi aku masih punya harga diri. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hidup kami hanya karena kalian tidak bisa menerima cinta yang tidak biasa. Setelah momen tegang itu, Pak Slamet kembali angkat bicara. Baiklah saudara-saudara, sepertinya kita sudah cukup banyak berdebat. Mari kita berikan waktu bagi Mak Darmi dan Andre untuk memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Tapi ingat, apapun keputusan mereka, kita harus tetap menjaga sopan santun sebagai sesama manusia. Beberapa warga tampak ragu, tetapi akhirnya mereka setuju untuk mengakhiri pertemuan. Mak Darmi dan Andre meninggalkan balai desa dalam diam. Hati mereka dipenuhi oleh campuran emosi, kesedihan, kemarahan, dan juga kelegaan karena rahasia besar itu akhirnya terungkap. Malam itu, Andre dan Mak Darmi duduk di halaman rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Suasana masih tegang, tetapi ada kehangatan yang tak terucap di antara mereka. Bu, maafkan aku jika aku terlihat marah tadi, kata Andre pelan. Aku tidak bisa menerima cara mereka memperlakukan ibu. Mak Darmi tersenyum tipis. Tidak, apa-apa, Nak. Aku tahu kau melindungiku, tapi aku khawatir ini akan menjadi beban bagimu. Mungkin lebih baik jika kau pergi. Tidak, Bu, potong Andre dengan tegas. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku tidak akan meninggalkan ibu. Mereka bisa berkata apapun, tapi aku tahu apa yang benar. Cinta tidak mengenal usia, gender, atau norma-norma yang dibuat manusia. Aku mencintai ibu, dan aku akan tetap ada di sisi ibu. Mak Darmi meraih tangan Andre dengan lembut. Terima kasih, Nak. Karena engkau, aku merasa seperti masih punya tempat di dunia ini. Andre membalas senyuman Mak Darmi dengan penuh kasih sayang. Bu, kita akan melewati ini bersama-sama. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, kita akan tetap kuat. Di bawah sinar bulan yang redup, mereka berdua duduk dalam keheningan, saling memberikan kekuatan satu sama lain. Meskipun tantangan masih menanti di depan, mereka tahu bahwa cinta dan komitmen mereka akan menjadi tameng melawan segala rintangan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan di balai desa. Meskipun gosip dan stigma sosial masih belum sepenuhnya mereda, Mak Darmi dan Andre tetap teguh menjalani kehidupan mereka bersama. Mereka memutuskan untuk tidak lagi terlalu memedulikan apa yang orang lain katakan. Bagi mereka, yang paling penting adalah kesehatan Mak Darmi dan bayi yang sedang dikandungnya. Pada suatu pagi yang cerah, Mak Darmi tiba-tiba merasakan kontraksi hebat. Ia dan Andre segera bergegas ke puskesmas desa. Dokter Budi, dokter yang telah memeriksa Mak Darmi sejak awal kehamilannya, langsung mempersiapkan proses persalinan. Meskipun usia Mak Darmi sudah lanjut, kondisi fisiknya selama ini cukup kuat untuk melalui proses ini. Andre menunggu di luar ruang persalinan dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berdoa dan mengingat semua momen indah yang telah ia jalani bersama Mak Darmi. Bu, tolong bertahan, gumamnya pelan. Aku akan selalu ada di sisimu. Setelah beberapa jam yang terasa seperti keabadian, pintu ruang persalinan terbuka. Dokter Budi keluar dengan senyuman lebar di wajahnya. Selamat, Pak Andre. Bu Darmi dan bayinya dalam kondisi sehat. Andre merasa lega mendengar kabar itu. Ia segera masuk ke dalam ruangan, di mana Mak Darmi tampak lelah namun bahagia, memeluk seorang bayi mungil yang baru saja lahir. Bu, Andre mendekati Mak Darmi dengan mata berkaca-kaca. Dia sangat cantik. Mak Darmi tersenyum lemah. Ya, Nak. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Aku ingin memberinya nama Sari. Sari. Andre mengulangi nama itu dengan lembut. Nama yang indah untuk gadis kecil yang luar biasa. Sari, bayi perempuan itu, memiliki kulit sawo matang yang halus dan rambut hitam tipis. Matanya yang tertutup rapat, seolah menyimpan ribuan mimpi yang siap diwujudkan. Saat Andre menggenggam, jari mungil Sari
Ia merasa ada ikatan emosional yang mendalam antara dirinya dan bayi itu, seolah-olah ia adalah ayahnya yang sebenarnya. Kabar kelahiran Sari tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh desa. Kali ini, reaksi warga lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Beberapa orang masih mempertanyakan hubungan antara Makdarmi, Andre, dan Sari, tetapi ada juga yang mulai merasa iba pada mereka. Butini, salah satu tetangga yang dulu paling vokal, menentang Makdarmi, datang ke rumahnya membawa sekeranjang buah-buahan segar. "Bu Darmi, selamat atas kelahiran cucumu," katanya dengan nada yang lebih ramah daripada biasanya. "Maafkan aku jika dulu aku terlalu keras padamu." Mak Darmi tersenyum hangat. "Terima kasih Butini, aku tahu niatmu baik. Semoga kita bisa saling memaafkan." Pak Joko dan beberapa warga lainnya juga mulai datang untuk memberikan dukungan. Mereka membawa makanan ringan, pakaian bayi, dan hadiah-hadiah kecil lainnya. Meskipun tidak semua orang sepenuhnya menerima hubungan Makdarmi dan Andre, mereka mulai melihat bahwa pasangan itu hanya ingin hidup damai tanpa menyakiti siapapun. Namun, Doni dan teman-temannya tetap mempertahankan sikap sinis mereka. "Lihatlah mereka," ejek Doni kepada teman-temannya saat melihat Makdarmi dan Andre membawa Sari ke pasar. Seorang nenek tua dan pemuda seusianya dengan bayi kecil. Apa mereka benar-benar mengira ini normal? Tetapi kali ini, banyak warga lain yang mulai membela Makdarmi dan Andre. "Cukup Doni," kata Pak Slamet dengan nada tegas. "Biarkan mereka hidup tenang. Apa yang mereka lakukan tidak merugikan siapapun." Doni hanya mendengus kesal, tetapi ia tidak berani melawan lebih jauh. Perlahan-lahan tekanan dari masyarakat mulai mereda, meskipun tidak sepenuhnya hilang. Dengan kehadiran Sari, kehidupan Makdarmi dan Andre berubah secara drastis. Mereka mulai membangun rutinitas baru sebagai sebuah keluarga. Andre membantu merawat Sari, sementara Makdarmi belajar untuk menjadi seorang ibu di usianya yang sudah lanjut. Meskipun melelahkan, mereka merasa bahagia karena memiliki satu sama lain. Suatu sore, Andre duduk di halaman rumah, menggendong Sari yang tertidur pulas di pangkuannya. Makdarmi duduk di sampingnya, memperhatikan mereka dengan senyum lembut di wajahnya. "Bu," kata Andre pelan. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, tapi aku bersyukur. Aku bersyukur karena Tuhan membawamu dan Sari ke dalam hidupku." "Mak," Darmi tersenyum. "Aku juga bersyukur, nak. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Kalian berdua adalah alasan aku masih bertahan hingga hari ini." Andre mengangguk, matanya terfokus pada wajah mungil Sari. "Bu, aku ingin kita membangun kehidupan yang lebih baik di sini. Aku akan bekerja lebih keras untuk memastikan kalian berdua bahagia." Mak Darmi menepuk pundak Andre dengan lembut. "Kita akan melakukannya bersama-sama, nak. Kita akan membuat Sari tumbuh menjadi anak yang bahagia dan kuat." Untuk meningkatkan penghasilan keluarga, Andre memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah. Ia memanfaatkan keahliannya dalam bercocok tanam untuk membuka warung sayur segar yang menyediakan hasil panen dari kebun Makdarmi. Warga desa mulai membeli dagangan mereka tidak hanya karena produknya segar, tetapi juga karena mereka ingin mendukung keluarga kecil itu. Makdarmi juga mulai mengajarkan Andre cara merawat tanaman dengan baik. Mereka bekerja bersama di kebun setiap pagi, sambil sesekali bergurau dan tertawa. Ada kebahagiaan yang tak terucap dalam setiap momen yang mereka habiskan bersama. Sari, meskipun masih bayi, seringkali menjadi pusat perhatian di desa. Banyak warga yang mulai menyukai kehadirannya, bahkan ada yang rela datang ke rumah Makdarmi hanya untuk melihat senyum manisnya. Perlahan-lahan, keluarga kecil itu mulai diterima oleh masyarakat, meskipun masih ada beberapa orang yang memandang mereka dengan skeptis. Di tengah malam yang tenang, Makdarmi sering duduk di depan rumahnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah secara drastis, dari kesendirian yang mendalam menjadi kebahagiaan yang tak terduga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di usianya yang sudah tua, ia akan menemukan cinta sejati dan kebahagiaan dalam bentuk yang begitu unik. Andre, di sisi lain, merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya. Meskipun ia harus mengorbankan banyak hal, termasuk pekerjaan di kota besar, ia tahu bahwa keputusannya untuk tetap tinggal bersama Makdarmi
adalah keputusan yang tepat. Ia merasa bahwa ia telah menemukan keluarga yang selama ini ia cari. Sari, gadis kecil yang menjadi simbol cinta dan harapan mereka, adalah penghubung yang menyatukan mereka dalam kehangatan dan kebahagiaan. Meskipun tantangan masih menanti di depan, mereka yakin bahwa cinta dan komitmen mereka akan menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi segala rintangan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan di balai desa. Meskipun gosip dan stigma sosial masih belum sepenuhnya mereda, Mak Darmi dan Andre tetap teguh menjalani kehidupan mereka bersama. Mereka memutuskan untuk tidak lagi terlalu memedulikan apa yang orang lain katakan. Bagi mereka, yang paling penting adalah kesehatan Mak Darmi dan bayi yang sedang dikandungnya. Pada suatu pagi yang cerah, Mak Darmi tiba-tiba merasakan kontraksi hebat. Ia dan Andre segera bergegas ke puskesmas desa. Dr. Budi, dokter yang telah memeriksa Mak Darmi sejak awal kehamilannya, langsung mempersiapkan proses persalinan. Meskipun usia Mak Darmi sudah lanjut, kondisi fisiknya selama ini cukup kuat untuk melalui proses ini. Andre menunggu di luar ruang persalinan dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berdoa dan mengingat semua momen indah yang telah ia jalani bersama Mak Darmi. "Bu, tolong bertahan," gumamnya pelan. "Aku akan selalu ada di sisimu." Setelah beberapa jam yang terasa seperti keabadian, pintu ruang persalinan terbuka. Dr. Budi keluar dengan senyuman lebar di wajahnya. "Selamat, Pak Andre. Bu Darmi dan bayinya dalam kondisi sehat." Andre merasa lega mendengar kabar itu. Ia segera masuk ke dalam ruangan, di mana Mak Darmi tampak lelah namun bahagia, memeluk seorang bayi mungil yang baru saja lahir. "Bu..." Andre mendekati Mak Darmi dengan mata berkaca-kaca. Dia sangat cantik." Mak Darmi tersenyum lemah. "Ya, Nak. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Aku ingin memberinya nama Sari." "Sari." Andre mengulangi nama itu dengan lembut. Nama yang indah untuk gadis kecil yang luar biasa. Sari, bayi perempuan itu, memiliki kulit sawo matang yang halus dan rambut hitam tipis. Matanya yang tertutup rapat seolah menyimpan ribuan mimpi yang siap diwujudkan. Saat Andre menggenggam jari mungil Sari, ia merasa ada ikatan emosional yang mendalam antara dirinya dan bayi itu, seolah-olah ia adalah ayahnya yang sebenarnya. Kabar kelahiran Sari tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh desa. Kali ini, reaksi warga lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Beberapa orang masih mempertanyakan hubungan antara Mak Darmi, Andre, dan Sari. Tetapi ada juga yang mulai merasa iba pada mereka. Putini, salah satu tetangga yang dulu paling vokal menentang Mak Darmi, datang ke rumahnya membawa sekeranjang buah-buahan segar. "Bu Darmi, selamat atas kelahiran cucumu," katanya dengan nada yang lebih ramah daripada biasanya. "Maafkan aku jika dulu aku terlalu keras padamu." Mak Darmi tersenyum hangat. "Terima kasih, Butini. Aku tahu niatmu baik. Semoga kita bisa saling memaafkan." Pak Joko dan beberapa warga lainnya juga mulai datang untuk memberikan dukungan. Mereka membawa makanan ringan, pakaian bayi, dan hadiah-hadiah kecil lainnya. Meskipun tidak semua orang sepenuhnya menerima hubungan Mak Darmi dan Andre, mereka mulai melihat bahwa pasangan itu hanya ingin hidup damai tanpa menyakiti siapapun. Namun, Doni dan teman-temannya tetap mempertahankan sikap sinis mereka. "Lihatlah mereka," ejek Doni kepada teman-temannya saat melihat Mak Darmi dan Andre membawa Sari ke pasar. Seorang nenek tua dan pemuda seusianya, dengan bayi kecil. Apa mereka benar-benar mengira ini normal? Tetapi kali ini, banyak warga lain yang mulai membela Mak Darmi dan Andre. "Cukup, Doni," kata Pak Slamet dengan nada tegas. "Biarkan mereka hidup tenang. Apa yang mereka lakukan tidak merugikan siapapun." Doni hanya mendengus kesal, tetapi ia tidak berani melawan lebih jauh. Perlahan-lahan, tekanan dari masyarakat mulai mereda, meskipun tidak sepenuhnya hilang. Dengan kehadiran Sari, kehidupan Mak Darmi dan Andre berubah secara drastis. Mereka mulai membangun rutinitas baru sebagai sebuah keluarga. Andre membantu merawat Sari,
sementara Mak Darmi belajar untuk menjadi seorang ibu di usianya yang sudah lanjut. Meskipun melelahkan, mereka merasa bahagia karena memiliki satu sama lain. Suatu sore Andre duduk di halaman rumah, menggendong Sari yang tertidur pulas di pangkuannya. Mak Darmi duduk di sampingnya, memperhatikan mereka dengan senyum lembut di wajahnya. "Bu," kata Andre pelan, "aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, tapi aku bersyukur. Aku bersyukur karena Tuhan membawamu dan Sari ke dalam hidupku." "Mak," Darmi tersenyum. "Aku juga bersyukur, Nak. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Kalian berdua adalah alasan aku masih bertahan hingga hari ini." Andre mengangguk, matanya terfokus pada wajah mungil Sari. "Bu, aku ingin kita membangun kehidupan yang lebih baik di sini. Aku akan bekerja lebih keras untuk memastikan kalian berdua bahagia." Mak Darmi menepuk pundak Andre dengan lembut. "Kita akan melakukannya bersama-sama, Nak. Kita akan membuat Sari tumbuh menjadi anak yang bahagia dan kuat." Untuk meningkatkan penghasilan keluarga, Andre memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah. Ia memanfaatkan keahliannya dalam bercocok tanam untuk membuka warung sayur segar yang menyediakan hasil panen dari kebun Mak Darmi. Warga desa mulai membeli dagangan mereka, tidak hanya karena produknya segar, tetapi juga karena mereka ingin mendukung keluarga kecil itu. Mak Darmi juga mulai mengajarkan Andre cara merawat tanaman dengan baik. Mereka bekerja bersama di kebun setiap pagi, sambil sesekali bergurau dan tertawa. Ada kebahagiaan yang tak terucap dalam setiap momen yang mereka habiskan bersama. Sari, meskipun masih bayi, seringkali menjadi pusat perhatian di desa. Banyak warga yang mulai menyukai kehadirannya. Bahkan ada yang rela datang ke rumah Mak Darmi hanya untuk melihat senyum manisnya. Perlahan-lahan, keluarga kecil itu mulai diterima oleh masyarakat, meskipun masih ada beberapa orang yang memandang mereka dengan skeptis. Di tengah malam yang tenang, Mak Darmi sering duduk di depan rumahnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah secara drastis, dari kesendirian yang mendalam menjadi kebahagiaan yang tak terduga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di usianya yang sudah tua, ia akan menemukan cinta sejati dan kebahagiaan dalam bentuk yang begitu unik. Andre, di sisi lain, merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya. Meskipun ia harus mengorbankan banyak hal, termasuk pekerjaan di kota besar, ia tahu bahwa keputusannya untuk tetap tinggal bersama Mak Darmi adalah keputusan yang tepat. Ia merasa bahwa ia telah menemukan keluarga yang selama ini ia cari. Sari, gadis kecil yang menjadi simbol cinta dan harapan mereka, adalah penghubung yang menyatukan mereka dalam kehangatan dan kebahagiaan. Meskipun tantangan masih menanti di depan, mereka yakin bahwa cinta dan komitmen mereka akan menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi segala rintangan. Beberapa bulan setelah kelahiran Sari, kehidupan di desa Cempaka mulai berubah. Warga desa, yang awalnya skeptis dan penuh prasangka terhadap Mak Darmi dan Andre, perlahan-lahan mulai menerima keberadaan mereka sebagai bagian dari komunitas. Kebersamaan mereka yang tulus, cinta yang mendalam, serta dedikasi mereka dalam merawat Sari membuat banyak orang tersentuh. Meskipun tidak semua orang sepenuhnya memahami hubungan mereka, kehangatan yang mereka pancarkan sulit untuk diabaikan. Usaha kecil-kecilan Andre dan Mak Darmi di depan rumah mereka mulai berkembang pesat. Warung sayur segar yang mereka kelola menjadi salah satu tempat favorit warga desa untuk berbelanja. Tidak hanya karena produknya selalu segar, tetapi juga karena suasana kekeluargaan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Setiap pagi, Andre dan Mak Darmi bekerja bersama di kebun, sementara Sari duduk di keranjang kecil di bawah pohon rindang, tertawa riang saat melihat mereka bercanda. Beberapa warga bahkan mulai membantu mereka dengan sukarela. Pak Slamet sering datang membawa bibit tanaman baru, sedangkan Butini membantu menjaga Sari saat Mak Darmi dan Andre sibuk bekerja. Lambat laun, sikap sinis dan penilaian buruk yang dulu menghantui mereka mulai tergantikan oleh dukungan dan keakraban. "Bu Darmi, warungmu semakin ramai saja," kata Pak Joko suatu pagi saat ia datang untuk membeli sayuran. "Aku senang melihat kalian sekeluarga bahagia." Mak Darmi tersenyum hangat. "Terima kasih Pak Joko. Kami tidak bisa melakukannya tanpa dukungan kalian semua." Andre menambahkan, "Ya Pak,
Kami hanya ingin hidup damai dan membantu desa ini dengan cara kami sendiri. Pak Joko mengangguk. Kalian sudah melakukan lebih dari cukup. Sekarang, desa ini terasa lebih hidup berkat kalian. Sari tumbuh menjadi bayi yang ceria dan penuh energi. Senyumnya yang lebar dan tawa renyahnya seringkali membuat hati siapa saja yang melihatnya meleleh. Ia adalah pusat perhatian di desa, dan tidak jarang warga datang hanya untuk melihat perkembangannya. Beberapa ibu-ibu bahkan mulai mengajari Mak Darmi dan Andre cara merawat bayi dengan lebih baik. Suatu sore, saat Sari sedang bermain di halaman, beberapa anak kecil dari desa datang untuk bermain dengannya. Mereka tertawa bersama, meskipun Sari masih terlalu kecil untuk benar-benar berinteraksi. Namun, kehadirannya membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya. Andre memandangi Sari dari kejauhan. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur. "Bu, lihat betapa bahagianya dia," katanya kepada Mak Darmi yang duduk di sampingnya. Mak Darmi mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ya, Nak, dia adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan memiliki anak, lagi di usiaku yang sudah tua." Andre meraih tangan Mak Darmi dengan lembut. "Bu, aku bersyukur Tuhan membawamu dan Sari ke dalam hidupku. Kalian adalah keluargaku, dan aku akan selalu melindungi kalian." Sari tumbuh menjadi bayi yang ceria dan penuh energi. Senyumnya yang lebar dan tawa renyahnya seringkali membuat hati siapa saja yang melihatnya meleleh. Ia adalah pusat perhatian di desa, dan tidak jarang warga datang hanya untuk melihat perkembangannya. Beberapa ibu-ibu bahkan mulai mengajari Mak Darmi dan Andre cara merawat bayi dengan lebih baik. Suatu sore, saat Sari sedang bermain di halaman, beberapa anak kecil dari desa datang untuk bermain dengannya. Mereka tertawa bersama, meskipun Sari masih terlalu kecil untuk benar-benar berinteraksi. Namun, kehadirannya membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya. Andre memandangi Sari dari kejauhan, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur. "Bu, lihat betapa bahagianya dia," katanya kepada Mak Darmi yang duduk di sampingnya. Mak Darmi mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ya, Nak, dia adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan memiliki anak lagi di usiaku yang sudah tua." Andre meraih tangan Mak Darmi dengan lembut. "Bu, aku bersyukur Tuhan membawamu dan Sari ke dalam hidupku. Kalian adalah keluargaku, dan aku akan selalu melindungi kalian." Keberadaan Mak Darmi, Andre, dan Sari tidak hanya membawa perubahan bagi kehidupan mereka sendiri, tetapi juga bagi desa secara keseluruhan. Warga desa mulai belajar untuk lebih terbuka dan menerima perbedaan. Mereka menyadari bahwa cinta tidak mengenal batasan usia, gender, atau norma-norma sosial yang dibuat manusia. Yang penting adalah ketulusan dan kebaikan hati. Bu Siti yang dulu menjadi pemimpin gosip tentang Mak Darmi dan Andre, akhirnya datang ke rumah mereka suatu sore. Ia tampak ragu-ragu, tetapi tetap melangkah maju. "Bu Darmi, Andre, aku ingin meminta maaf atas semua yang telah aku katakan dulu," katanya dengan nada rendah. Mak Darmi tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Bu Siti. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah kita bisa saling memaafkan." Bu Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu Darmi. Kalian telah mengajarkan kami arti sebenarnya dari cinta dan kebahagiaan." Andre tersenyum. "Kami hanya ingin hidup damai, Bu. Dan kami senang jika kehadiran kami bisa membawa sedikit kehangatan bagi desa ini." Beberapa tahun kemudian, desa Cempaka telah berubah menjadi tempat yang lebih inklusif dan penuh kehangatan. Mak Darmi, Andre, dan Sari menjadi simbol harapan dan kebahagiaan bagi semua orang. Warung sayur mereka berkembang menjadi pusat kegiatan desa, tempat warga berkumpul untuk berbincang, tertawa, dan berbagi cerita. Sari tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Ia seringkali bertanya kepada Mak Darmi dan Andre tentang masa lalu mereka, dan mereka selalu menjawab dengan jujur. "Kami melewati banyak rintangan untuk bisa bersama," kata Andre suatu hari. "Tapi kami tidak pernah menyerah, karena cinta adalah kekuatan terbesar di dunia ini." Mak Darmi menambahkan,
Dan kamu, Sari, adalah bukti bahwa cinta bisa membawa keajaiban. Kamu adalah alasan kami tetap kuat. Sari tersenyum lebar, memeluk mereka berdua dengan erat. Aku mencintai kalian, Nek dan Ayah. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Mak Darmi dan Andre duduk di halaman rumah mereka, memandangi Sari yang tertidur pulas di pangkuan mereka. Mereka merasa bahwa meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Cinta memang aneh, ya Bu, kata Andre pelan. Tapi itulah yang membuat hidup indah. Mak Darmi mengangguk, senyumnya terukir sempurna di wajahnya yang penuh kerutan. Ya, Nak, dan kita adalah buktinya.